Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pengertian pendidikan menurut Dictionary of Education. Pendidikan adalah proses seorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku di dalam masyarakat tempat mereka hidup, atau juga proses yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka memperoleh kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Berikut ini pengertian pendidikan menurut Prof. C. Pendidikan menurut Prof. C dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas mengandung makna pendidikan tidak hanya berlangsung dalam lembaga pendidikan, melainkan pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh peristiwa pendidikan, mulai dari peristiwa pendidikan yang dirancang secara terprogram hingga pendidikan yang berlangsung secara alami. Dan yang kedua, pendidikan menurut Prof. Roger, yang kedua adalah pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit yakni pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu. Pendidikan tidak berlangsung dimanapun dalam lingkungan hidup, tetapi di tempat tertentu yang telah ditentukan. Definisi pendidikan sangat banyak dan beragam, antara satu filsuf dengan filsuf yang lain yang telah mendefinisikan pendidikan secara berbeda sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmunya atau pengalamannya masing-masing. Definisi pendidikan biasa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Sebagai proses, pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya. Sedangkan sebagai hasil, pendidikan sebagai perubahan yang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, yakni perubahan perilaku. Tujuan pendidikan yang pertama itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan yang kedua itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikut ini adalah 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know, yaitu tidak sekedar tahu, berpikir, dan belajar seumur hidup. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar hidup, belajar melakukan, dan belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, learning to be, yaitu menjadi diri sendiri dan mengembangkan potensi diri. Dan yang keempat, learning to live together, yaitu belajar hidup bersama orang lain dan lingkungan sekitar. Ada 4 ciri-ciri pendidikan, yaitu yang pertama, merupakan usaha sadar, yang berarti pendidikan tidak dilaksanakan seenaknya saja. Dan yang kedua, mengandung tujuan, seperti mengembangkan potensi peserta didik secara aktif dan bermanfaat untuk kepentingan hidup. Dan yang ketiga, melakukan usaha terencana, seperti memilih isi materi dan memilih strategi serta melakukan evaluasi.
Yang keempat, dilakukan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, seperti pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan mengantarkan manusia kepada kedewasaan, memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mengubah sikap. Ada 4 makna pendidikan, yaitu yang pertama, proses transformasi budaya, dan yang kedua, proses pembentukan pribadi, yang ketiga, proses penyiapan warga negara, dan yang keempat, penyiapan tenaga kerja. Unsur-unsur pendidikan yang pertama, interaksi edukatif, yaitu interaksi antara pendidikan dan peserta didik. Dan yang kedua, tujuan pendidikan, ke arah mana bimbingan ditunjukkan. Dan yang ketiga, materi pendidikan, yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dan yang keempat, metode dan teknik, yaitu cara yang digunakan dalam bimbingan. Dan yang kelima, lingkungan pendidikan, yaitu tempat bimbingan berlangsung. Unsur-unsur pendidikan juga melibatkan yang pertama itu peserta didik, kedua pendidik, ketiga interaksi edukatif, keempat tujuan pendidikan, kelima materi pendidikan, keenam metode dan teknik, ketujuh lingkungan pendidikan. Mimpiku, kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama.